adalah kitab Ar-Ruh, ya, bahwa kemudian ruhnya orang-orang yang meninggal itu juga mi'raj. Ulama tafsir mengatakan peristiwa Isra itu ada di awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Terus pertanyaannya, di mana peristiwa Mi'raj dijelaskan Allah? Ya. Jadi Al-Quran secara sempurna menjelaskan peristiwa Isra di awal surah Al-Isra. Isra artinya perjalanan malam. Ada satu kitab Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan kenapa Isra perjalanan Nabi itu mesti dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak langsung naik dari Masjidil Haram naik ke Sidrah Al-Muntaha? Ini menarik. Padahal lebih dekat, mesti harus sampai ke Sidrah Muntaha lebih cepat. Tapi Nabi dari Makkah ke Palestina, walaupun ada pendapat ulama yang tidak masyhur bahwa Aqsa yang dalam surah Al-Isra ini bukan Masjidil Aqsa di Palestina, tapi Aqsa ay Sidrah Al-Muntaha, tempat yang paling ujung. Ini tafsir tapi yang masyhur, tidak masyhur di kalangan ulama. Dan ini juga dijadikan dalil bahwa Mi'raj itu dijelaskan dalam surah An-Najm. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan orang salat mesti memulai dengan tubuh yang suci, karena salat ini mapancing. Orang Bugis bilang begini, dua miut diyalah sapu unganna panasai nenia belokadukuna makunrai. Hanya dua yang bisa dijadikan pagar. Unganna panasai, ya, unganna panasai ada namanya lempu. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia kejujuran, ini bisa dijadikan pagar. Kemudian belokadukuna makunrai, perhiasan paci yang menghiasi kuku perempuan. Ini pendekatan filosofis Bugis. Syekh Mutawalli mengatakan kondisi Mekah pada waktu itu belum suci, belum bersih. Di sekitar Ka'bah itu masih banyak berhala yang disembah waktu itu. Jadi membaca teks dalam kajian usulul fiqh maupun kajian tafsir Al-Quran harus melihat teks ayat ini mengarah kemana. Jadi ayat ini waktu itu, kala itu konteksnya Masjidil Haram masih penuh dengan berhala. Tidak mungkin Nabi, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar di Mesir ini, berangkat dari tempat yang belum suci dan bersih. Karena yang mau diterima hal bersih, hal suci, yaitu salat, maka Nabi harus berangkat dari tempat yang suci pula. Maka berangkatlah Nabi, diperjalankan ke tempat yang sudah bersih, suci. Namanya Masjidul Aqsa. Aqsa dalam letterlet, dalam kamus bahasa Arab itu, adik-adik semua tahu Aqsa artinya ujung. Tapi memunculkan pertanyaan, ujung yang mana? Sehingga dalam kajian tafsirnya Pak Quraisy itu ada penafsiran Aqsa ini ay Sidrah Al-Muntaha. Nah itu, jadi itulah sebabnya setiap kita mau salat mesti harus wudu, harus bersih. Yang dicuci waktu kita wudu adalah pintu, tangan, mulut, kaki. Ini adalah pintu menuju ma'rifah hati kita. Hanya pintu.
tangan yang dipakai kerja, dipakai beraktivitas, mulut yang dipakai bicara, kaki yang dipakai melangkah, bergerak. Itu hanya pintu saja menuju hati. Setiap hari Profesor Nasaruddin Umar dalam kajian tasawufnya menyebut begini, Laila. Ada dua di sini makna yang bagus diteropong oleh mubalik oleh kita. Ada Laila, ada kata Linuria. Saya senang kajian tafsir. Jadi Linuria dalam tafsir hikmah, Linuria itu menurut ahli tafsir hikmah melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Kalau Andri Guru tadi saya mesti baca begini dakwanya. Kalau ada ikan seperti ikan di depan saya itu biasa sering kita lihat. Tapi kalau ada ikan sebesar rumah itu luar biasa. Makanya Allah mulai ayatnya dengan subhana, karena di belakang ini akan Allah bicarakan masalah peristiwa yang ajib, yang luar biasa, yang mengundang kekaguman. Peristiwa di mana Rasulullah diperjalankan Laila. Kata ahli tafsir, Laila nisful lail, tidak sampai beda Laila, beda al-lail. Laila la yakfi laila wahid. Tidak cukup satu malam. Makanya di situ nakirah, bukan al-laila. Ini peristiwa kagum, makanya diawali Allah subhana. Tidak boleh memakai rasio untuk menerimanya, tetapi memakai keyakinan, keimanan. Apa itu iman? Kalau Ustaz Habibi datang sama dokter, dikasih resep, Habibi kau makan ini 3x1. Habibi pulang ke rumah, nggak boleh menggunakan nalar akli. Kenapa 3x1? Baliklah Habibi ke dokter, tanya, dokter kenapa bukan 1x3? Lawas, kata orang Banjar, lama proses kesembuhannya. Biar Habibi cepat sembuh, makan dulu. Itu iman. Jangan tanyakan. Berbeda dengan pendekatan ilmu, rasionalitas. Tanya dulu, apa itu Isra? Apa Mi'raj? Apa itu air? Mesti harus ada pendekatan observasi, pendekatan penelitian. Itu ilmu. Beda dengan iman. Allah mengawali ayatnya subhana, terima dulu dengan iman. Subhana. Kata bi'abdi, rata-rata ahli tafsir menerjemahkan bi'abdi ay Muhammad. Yang dimaksud dengan abdi, hambanya Allah. Pangkat tertinggi di sisi Allah adalah hamba. Hamba ini banyak. Hamba jabatan, hamba perut, hamba perempuan, hamba sahaya. Namun pangkat tertinggi yang diraih Rasulullah sehingga sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedekatannya itu malaikat pun tidak sanggup sampai ke muntaha, sampai ke pamungkas, ke puncaknya, ke ujungnya. Itu hanya Nabi Muhammad yang sanggup. Adalah predikat bi'abdi, hamba. Nah inilah kita menuju ke sana, karena terus terang kayak saya masih sering jadi hamba perut. Ya, suka makan, suka marah. Kalimat yang ketiga linuriyahu tadi, ada wali di Sidrat. Wali ini ulama yang tembus batinnya. Satu hari wali ini jalan di depan rumah orang kaya. Wali ini menangis, teriwi Puang Wali di Sidrat. Santri yang mendampingi wali ini bertanya, Puang, di Bugis itu kalau panggil Kiai Puang, ma kita teri, kenapa kita menangis? Menjawablah Andre Guruta Puang Wali di Sidrat ini, saya menangis karena saya sedih melihat rumah besar di depan ini dibakar api dan terbakar. Setiap saya lewat selalu saya lihat api menyala dengan besar. Santrinya tidak menangis dan tidak terkejut karena santrinya belum menggunakan kacamata linuria. Wali ini sudah sampai pada kacamata teropong linuriahu
Dia melihat bahwa rumah besar dengan anggaran miliaran yang ada di depan matanya dibakar. Kenapa? Kata wali itu, karena satu seisi rumah dia gak sumpah dan tidak ada yang melaksanakan sholat 5 waktu. Maka muncullah kemudian bahwa orang yang tidak sholat 5 waktu, kalau kita menggunakan kacamata linuriyahu, maka orang yang tidak sembahyang atau dia sembahyang hakikatnya dia gagal ulumah. Jadi orang yang tidak salah kalau dengan kacamata linuriyahu, maka sebenarnya kita lihat jalan dia tidak ada kepalanya. Makanya biasa ada ulama di kampung saya di Sulawesi, dia ke pasar, anak kau dia gagal ulumah. Banyaknya orang kuliah tidak ada kepalanya. Tertidurlah orang, tidak ada, ini pun ada semua kepalanya, karena Pak Kiai menggunakan kacamata linuriyahu. Jadi linuriyahu, teman-teman, sahabat-sahabat dari muda, adalah melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Makanya di dalam sirah-sirah itu, dalam kitab Qoreh diceritakan Nabi melihat ada orang kepalanya dipukul, pak, hancur, kembali lagi, dan itu tidak pernah dilihat Nabi sebelumnya. Kata Rasulullah kepada Jibril yang setia mendampinginya, siapa itu ya Jibril? Nah itu orang yang malas salat, yang tidak mau salat. Karena orang yang malas salat itu biasanya kepalanya yang banyak berpikir. Nanti sebentar, masih ada mau diketik, masih ada yang mau diurus, masih ada yang mau diselesaikan. Rasionalnya terus berpikir, bukan tadi itu imannya yang berbicara. Nabi melihat ada orang yang capek sekali menunduk jalan sampai mengalir terus air matanya. Ternyata dia anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan tidak membahagiakan kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, siapa itu? Kata Jibril, itulah anak yang durhaka. Ada orang yang dilihat Rasulullah baru menanam panen lagi, baru ditanam panen lagi, dan dia tidak pernah melihat sebelumnya. Itulah yang dipakai Nabi, kata ulama al-hikmah, kacamata linuriyahu, melihat sesuatu yang sebelumnya Nabi tidak pernah lihat. Lalu Laila, dalam penelitian Profesor Nasaruddin Umar, kata Laila bisa didekati dengan makna hakiki dan makna majasi. Makna hakiki Laila malam, tetapi makna hakikat dari Laila, nah inilah yang pernah saya tanyakan sama guru saya Kiai Alwi. Pak Kiai, kenapa di Al-Quran dikatakan Isra itu Laila, di malam? Dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu hakikat, waktu memang hanya satu, malam. Jadi orang-orang tasawuf mengejar mendekat dengan Allah rata-rata pada waktu malam. Di pesantren itu rata-rata terapi pesantren, ya, pengajian di pesantren oleh ulama-ulama khas memang pada waktu malam, karena di dalam ilmu batin waktu itu cuma satu, Laila. Makanya salat itu kebanyakan waktu malam, hanya 2 di waktu siang, duhur dengan asar, yang lainnya di waktu malam. Saya meneliti salat di sebuah kitab judulnya Hasinatul Asrar, yang juga dipelajari di pesantren di Hasinah Budak Asrar Rahasia. Saya menemukan ada satu riwayat di dalam kitab itu, maka ia rusul pajange salat ini ada 2, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat. Maka runangka supaya 2 rakaat. Kenapa ada salat 2 rakaat? Karena waktu Nabi menembus dengan Asra, Allah yang perjalankan, dilihat ada malaikat yang terbang cepat dengan sayapnya 2. Naik lagi Nabi, ada malaikat lebih cepat dengan sayapnya 3. Naik lagi Nabi, dilihat malaikat ada yang lebih cepat lagi dengan sayapnya 4, sehingga lebih cepat lagi. Bertanyalah Nabi kepada Jibril, dan keinginan Nabi, cita-cita Nabi akhirnya dikumpulkan. Kata Jibril, inilah mi'raj ya Muhammad, bahwa umatmu Muhammad yang salat 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, selainnya 4 rakaat
maka dia akan mi'raj. Mi'raj itu isim alat dari araja. Mi'raj alat, kalau saya kebetulan orang komunikasi, mi'raj alat yang dipakai naik untuk berkomunikasi, berbicara dengan Allah. 2, 3, 4 melesat setiap hari. Jadi dalam kitab yang lain, dalam kitab yang judulnya Asrarus Shalah wa Hikamuha, rahasia salat dan hikmahnya, di situ dikatakan ketika orang membaca surah Al-Fatihah itu berhadapan dengan Allah, dan apa yang kita ucapkan pada surah Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah sambil berbicara. Nah, itulah sebabnya orang tua sekalian, aja lalu tak capak-capak ya sengi sempajang, jangan dianggap ente yang namanya salat ini, karena salat ini Nabi terima di atas. Makhluk bumi yang naik menerima salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tidak ada habisnya pembahasan tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tambah dibaca, tambah didengar, tambah banyak sekali. Intinya itu saja kita pegang baik-baik. Salat itu mi'raj, tangga, alat yang kita pakai untuk selalu bertemu, berbicara dengan Allah. Makanya ada ulama yang nyeleneh. Kenapa ulama ini tidak pernah salat? Ternyata ketika dia salat, dia fana, dia hancur, tidak bisa. Kalau saya dirikan salat, saya tidak sanggup karena saking dekatnya dia dengan Allah. Maka secara syariat dia masuklah, naik ke tangga berikutnya, tangga ma'rifatullah. Negatif berita di ulama. Enak. Ada guru saya meninggal waktu salat, keluar air mani. Banyak. Ini memang salat tidak ada habis-habisnya. Dalam kajian baik didekati dengan kajian tafsir, kajian fikih, kajian ilmu-ilmu yang lainnya. Intinya ibu-ibu, bapak-bapak, macawe ular ramalange ada tata aja nih ular ramalan apa kimelo masuk aja kursi 40 parimang macawe ular ramalange ajak tatajengi tamak ular ramalangi, jangan tunggu Ramadan untuk salat di masjid. Makanya itulah makna doa Allahumma ballighna fi Rajab wa Sya'ban. Sampaikan Rajab dan Sya'ban, Ramadan terus termalaisen. Mulai dari bulan Rajab ini kita rajin-rajin. Kalau yang lalu 90%, 9 bulan yang lalu itu dunia dibaliklah Rajab Sya'ban ini sampai Ramadan 90% untuk dirusak akhirat kita. Demikian dan sekian orang tua sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian dari sedekahnya almarhum nenek indukku, ya, anaknya yang rajin salat, cucunya yang rajin mengaji, maka akan senantiasa mengalir pahalanya mi'raj terus pahalanya sampai kepada neneknya. Kalau kita sayang dengan ayah dan ibu dan nenek kita, maka selalulah mi'rajkan sedekahnya, mi'rajkan bacaan Al-Qurannya, mi'rajkan senina papedikinna lalu dikemakuata. Demikian, Allahumma waffiqna ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.